Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali tausiah kita dengan memuji Allah dan memperbanyak syukur kita kepadanya. Wajib rasanya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, karena memang setiap saat pula ada nikmat Allah yang menyertai kita. Tidak pantas rasanya kita bosan untuk memujinya, karena memang kita tidak pernah bosan pula dalam meminta. Ada saja yang mau kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah selalu memberikannya. Bahkan banyak sekali nikmat-nikmat yang kita tidak minta, tapi Allah memberikannya. Banyak sekali. Awak tidak minta, tapi dibayar dari Allah Ta'ala. Mana awak minta ke Allah Ta'ala, ya Allah beri dan oksigen untuk bisa bernapas. Tidak pernah. Tapi dia selalu ada. Pernah kita minta air, padahal wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala-galanya hidup dengan air. Kalau tidak ada air, tidak sehat, tidak sempurna kehidupan kita, dan kita tidak memintanya, tapi Allah memberinya. Oleh karena itu, apapun yang kita butuhkan Allah pasti sediakan, karena memang itu adalah kebutuhan. Meskipun terkadang ada hal-hal yang kita inginkan, tapi Allah belum memberinya. Andaikan ada keinginan kita yang belum diberikan oleh Allah, berarti sesungguhnya kita belum membutuhkannya. Karena dalam kehidupan kita ada kebutuhan, ada keinginan. Kadang banyak loh keinginan kalau daripada kebutuhan. Setiap kebutuhan Allah pasti berikan, tetapi tidak mesti yang semua yang kita inginkan Allah memberikannya. Andaikan diberikannya juga, jangan-jangan itu merusak dunia kita, merusak akhirat kita sekaligus. Oleh karena itu, teruslah bersyukur, teruslah memuji Allah, karena memang hanya dia yang pantas untuk kita puji. Hanya dia yang pantas untuk kita berikan syukur kita. Mudah-mudahan syukur kita kepadanya membuat kita semakin yakin bahwa kita adalah hamba yang dhaif. Kita adalah hamba yang lemah. Kita adalah hamba yang tidak bisa hidup tanpa Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, sama-sama kita berselawat dan bersalam juga untuk Nabi kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setia berada di atas sunnahnya, untuk istiqamah berada di atas jalan yang telah beliau wariskan. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak pernah mewariskan harta, Rasul tidak mewariskan jabatan, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah adalah Alkitab was sunnah. Alkitab was sunnah. Selagi kita berpegang kepada warisan beliau, maka insya Allah kita selamat. Selagi kita menghormati, memuliakan warisan beliau, maka insya Allah
kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan semua kita insyaallah layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau dan pertolongan darinya, yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat, siapapun orangnya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat itu kecuali kalau seandainya Allah yang sudah mengizinkannya. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku pasti memberikan syafaat di akhirat kelak, itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan. Karena Rasul saja tidak mungkin kalau Allah tidak mengizinkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa pula orang yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa, kecuali bi'idznihi, dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memohonlah kepada Allah supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Sesuai dengan tema yang akan kita angkat pada malam hari ini, yaitu agar kita sukses di musim taat. Saya sudah siapkan bahannya untuk 1 jam, tapi katanya karena dimulainya setelah Isya, maka dipenggal menjadi 20 menit. Dan sudah habis 10 menit untuk mukaddimah. Maka sisanya tinggal 10 menit. Salah satu dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dihadirkan dalam kehidupan kita musim taat, musim-musim taat. Ada taat itu musimnya. Yang selama kan musim kan musim durian, musim manggi, musim mangga. Itu musim. Ada musim taat, musim ketaatan. Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Dan itu punya hikmah yang luar biasa. Kita tidak bicara hikmahnya itu, karena hikmah musim ta'ah itu perlu 1 pertemuan lagi. Sekarang kita hanya akan membahas bagaimana cara supaya kita sukses pada musim ta'ah. Musim-musim taat itu ada nanti yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Ramadan musim min mawasim taat. Ramadan ini adalah satu di antara bentuk musim-musim ketaatan. Ini kalau musim taat, kan tidak juga taat ya, itu memang keterlaluan. Pada musim ta'ah, tidak juga taat. Orang ke masjid, sudah tidak juga. Itu keterlaluan malu. Dia belanggu setan, hanya buat dosa saja. Apalagi kalau setan tidak kena kabeh. Nah, maka musim ta'ah itu salah satu dari bentuk sayangnya Allah kepada hambanya. Dihadirkanlah musim ta'ah. Karena kita ini sudah terlalu banyak dosa. Di hari-hari di mana kalau tidak masuk dalam kategori musim taat itu, kalau bukan pada musim-musim taat, ya kita hidupnya biasa-biasa saja. Tapi ketika datang musim taat itu, musim ketaatan, akankah tetap biasa-biasa juga? Ini pertanyaan yang harus kita berikan kepada diri kita masing-masing. Harus kita ajukan. Nah, oleh karena itu, para ulama memberikan nasihat agar kita tidak tidak rugi, agar kita tidak menyia-nyiakan musim ta'ah, agar benar-benar kita berhasil dalam mengisi musim ta'ah kita, musim ketaatan kita. Saya ambil salah satu dari nasihat yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Asy-Shinqiti. Beliau memberikan nasihat
Dan musim ta'ah yang beliau sampaikan ketika itu adalah ketika ingin masuk 10 awal Zulhijjah. Tetapi kita sekarang tidak berada pada musim itu. Bukan pada 10 awal Zulhijjahnya, tapi ada pada musim ta'ah yang namanya Syahrul Ramadan. Sama saja isi nasihatnya, karena isinya sama, yaitu musimnya adalah musim ketaatan. Kalau di 10 Zulhijjah ada 10 pertama yang paling afdal, tapi kalau dalam Ramadan ada 10 terakhir. Apakah bertentangan? Itu 10 terbaik semua itu. 10 terbaik semua. Untuk hari 10 terbaik dalam satu tahun itu awal Zulhijjah. Untuk malam 10 malam terbaik dalam satu tahun adalah 10 terakhir Ramadan. Untuk malamnya. Kalau untuk siangnya 10 awal Zulhijjah. Kenapa 10 awal Zulhijjah itu yang terbaik? Karena di situ ada Yaum Arafah. Hari yang paling ditakuti oleh syaitan. Dan kenapa 10 terbaik malamnya adalah Asyru Awakhir Ramadan? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam yang paling ditakuti oleh syaitan. Apa sebab takut syaitan dia itu? Nyokojonya setahun do habis do. Ketika dia mampu menggoda anak manusia dalam satu tahun, atibo malam tuh hilang doson. Tentu bahwa ya jalannya lah usaha setahun hilang dalam satu malam. Kerja syaitan satu tahun bisa hilang dalam satu hari. Yaum Arafah. Itu hari di mana iblis menangis karena orang pada sujud kepada Allah. Itu malam paling ditakuti oleh syaitan karena semua mereka sujud. Apa kata Adam? Dulu saya diperintahkan sujud, tidak mau saya, katanya. Saya diancam neraka. Tapi kalian ketika diperintahkan sujud kalian, maka kalian mendapatkan surga. Padahal visi misi syaitan adalah untuk memperbanyak kawan di dalam neraka. Kini dengan sujud pada malam itu, dengan sujud pada siang itu, Yaum Arafah, semua kerja satu tahun syaitan habis, hilang begitu saja. Oleh karena itu, kitalah sebenarnya yang sangat membutuhkan kehadiran Ramadan itu. Allah tidak perlu Allah tidak butuh pada ketaatan kita. Tapi Allah berikan apa yang kita butuhkan. Padahal Allah tidak pernah membutuhkan hambanya. Tidak mungkin Khalik butuh pula pada makhluk. Kitalah sebenarnya membutuhkan. Maka bersyukurlah ketika kita memasuki bulan Ramadan. Karena Allah sedang memberikan apa yang kita butuhkan. Dan yang paling kita butuhkan itu adalah dosa-dosa kita terampuni. Karena dosa kita sangat banyak. Oleh karena itu, ada beberapa hal sebagai nasihat pertama untuk diri saya sendiri, kemudian untuk kita bersama, agar musim taat ini kita berhasil, agar kita sukses dalam mengisi hari-hari Ramadan kita, agar tidak berlalu dengan sia-sia. Yang pertama, istaqbilhu bit-taubati wal istighfari minadz-dzunub. Sambut kedatangan musim taat itu dengan bertaubat. Sambut kedatangan musim taat bitaubati wal istighfar. Dengan memperbanyak taubat kita kepada Allah, dengan memperbanyak istighfar. Karena tidak mustahil dosa kita itulah yang menghalangi antara kita dengan Allah. Dosa itulah yang menghalangi antara kita dengan khusyuk dalam salat. Dosa kita itulah yang menghalangi, yang mempersulit kita untuk bangun di malam hari. Dosa itulah yang menghalangi kita untuk takarrub kepada Allah. Deklah banyak bono jadi tak aja dosa mangik nama boleh. Dihalangi kita. Maka Hasanul Basri itu ketika ditanya, kok payah saya bangun malam, katanya. Dia nanya pada Imam Hasan al-Basri, engkau dibelenggu oleh dosa-dosamu. Karena tidak mustahil.
Nah, oleh karena itu, agar musim taat ini benar-benar kita manfaatkan untuk beribadah, maka yang pertama sekali, sambut dengan taubat. Sambut dengan istighfar. Mesti itu, tidak bisa tidak, wajib hukumnya. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah mengampuni dosa-dosa kita, itu insya Allah akan memudahkan kita untuk beramal saleh. Tapi ketika kita abaikan semua, tak kita awali dengan bertaubat kepada Allah, tidak kita awali dan beristighfar kepada Allah, lalu seluruh badan kita dililit oleh dosa, az-dzunub, berat untuk berbuat amal saleh, berat untuk berbuat kebaikan. Agar kebaikan itu bisa kita lakukan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketuk pintu taubat itu, sebut dia ya Allah, menyendirilah dengan Allah saja, tidak mesti orang tahu. Memohon kepada Allah agar dosa kita diampuninya, agar taubat kita diterimanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya adalah Tawwab. Karena namanya adalah Tawwab, berarti sifatnya menerima taubat. Namanya adalah Ghafur, maka sifatnya adalah menerima keampunan, bisa mengampuni. Allah punya banyak nama terkait dengan keampunan dan taubat. Ada namanya Ghafur, ada namanya Ghaffar, ada namanya Ghafir. Dokek-dokek ini loh, tapi substansinya sama. Ada namanya Tawwab. Kenapa Allah diberi banyak nama terkait dengan ini semua? Karena memang sifat Allah adalah itu. Dan tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah jika kita benar-benar mengetuk pintu taubat itu secara jujur. Jika kita jujur untuk meminta ampun kepada Allah, hatta walau kana mithla zabadil bahri, meskipun dosa hamba itu sama seperti buih di laut, Allah bisa, Allah mau untuk mengampuni, Allah siap untuk mengampuni. Sekarang kita yang, akankah kita datang mengetuk pintu taubat itu atau tidak? Ramadan adalah syahrut taubah. Ramadan adalah bulan taubat, bulan di mana saldo dosa kita bisa menjadi nol. Kalau saldo dosa nol itu bagus. Yang tidak lama itu kalau saldo BSI nol itu hati tidak lama. Tapi kalau saldo dosa nol, dan Ramadan bisa membuat seperti itu. Bahkan rahimnya Ramadan akan melahirkan manusia-manusia muslim bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itu, ikhwati fillah, yang pertama sekali, istaqbilhu bitaubati wal istighfar. Thumma istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Beristighfarlah dan bertaubatlah. Apa bedanya? Secara zahir nampaknya sama, tapi para ulama mencoba untuk memberikan penjelasan. Istighfar itu 5 madha. At-taubah lil mustaqbal. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa yang telah terjadi. Semua dosa yang telah berlalu kita mesti beristighfar, minta ampun kita kepada Allah karena telah terjadi. Kalau taubat, berjanji kepada Allah untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Ketika Allah sudah mengampuninya, ketika Allah mengijabah istighfar kita, kita ikutkan dengan taubat. Taubat dalam artian berjanji agar tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Andaikan kita istiqamah di atas istighfar dan taubat sampai mati, maka insya Allah kita akan husnul khatimah. Ini yang pertama sekali yang harus kita lakukan, maka memang harus bertaubat. Rasul saja orang yang dijamin masuk surga, tetapi
Dalam hadis yang sahih bahkan dijadikan dalam mukaddimah khutbah beliau yang sering diulang-ulang. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari syururi anfusina, dari keburukan-keburukan diri kita. Jadi pada diri kita ini ada keburukannya, sebagaimana pada diri juga ada ketakwaan. Maka ayat mengatakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada semua diri, semua kita fujur, taqwa. Ada dua hal yang diilhamkan dan semua kita punya. Seburuk-buruk orang ada unsur jahat, ada unsur baik pada dirinya. Maka kita tengok preman, batato, entah sholat, entah hendak. Tapi dia kadang nolong orang, nampak nenek-nenek nyebrang di jalan. Ada unsur baik. Dan orang-orang baik pada dirinya ada unsur fujur. Karena memang Allah yang bilang, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Kan wa nafsi wa ma sawaha. Demi jiwa, demi diri dan apa yang telah disempurnakan ciptaannya oleh Allah, dan Allah ilhamkan dua hal tadi, fujur, taqwa. Maka wajar Nabi saja berdoa wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga harus banyak-banyak memohon agar kita terpelihara dari kejahatan-kejahatan yang ada pada diri kita. Kita kalau dihadapkan pada dua hal, kadang diri kita cenderung untuk memilih yang buruk. Tapi Nabi kita alhamdulillah dulu ketika Isra, ketika disodorkan padanya susu dan khamr, Nabi milih apa? Untung Nabi milih itu sesungguhnya adalah pelajaran besar bahwa kita dalam menjalani kehidupan kalau dihadapkan pada ini baik ini buruk, agar yang kita pilih adalah yang baik. Tapi betapa banyak orang yang cenderung memilih yang buruk. Ko ado kojo halal sekenek gaji, ko ado kojo haram pi banyak gaji, banyak 6 miliar haram kan? Yang ambil lah dulunya haram isu lah bisa tabat soalnya. Tadi kan hidupnya isu tidak kan? Jadi kadang kita lebih mementingkan banyaknya. Ini sedikit halal, ini banyak tapi haram. Tak sedikit orang yang memilih yang banyak tadi meskipun haram. Berarti sururi anfusina, dia sedang mengikuti kejahatan-kejahatan yang ada pada dirinya. Kok di masjid ada majelis taklim, di luar ada konser artis ibu kota, mana banyak? Itu fakta aja lah tuh, tidak perlu jawab, perlu berok aja, bangsa doanya tuh. Iku ugang tahajud di masjid. Abai ke Ronaldo main bola. Mana banyak? Banyak nonton bola lah. Sururi anfusina. Nah maka memang wajar, tidak dapat tidak. Mesti kita awali Ramadan kita dengan at-taubah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi jami'an. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah jami'an. Semua. Siapa yang dipanggil bertobat suka? Orang beriman. Berarti yang bersalah siapa? Orang beriman. Yang kafir tidak perlu juga diajak nyamang nyala kafir. Orang beriman. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Itu iman manusia. Jangan sampai iman kita kadang turun sekali, kadang habis. Itu jangan. Naik turun itu memang tabiatnya sebagai seorang manusia. Tapi kalau terus-terusan turun enggak wajar. Musim ta'ah, musim taat dihadirkan oleh Allah supaya iman meningkat. Sayanglah Allah kawan, dipaksa kita oleh Allah untuk berada pada musim-musim taat pada waktu-waktu yang terbaik. Apa contoh waktu terbaik? Sahur. Sahur itu waktu terbaik. Ibnul Qayyim mengatakan waktu terbaik itu biasanya berada pada akhir. Jadi waktu terbaik ini kata Ibnul Qayyim
Waktu kesempatan terbaik bersama Allah itu biasanya ada pada akhir. Malam kapan terakhirnya? Sebelum subuh. Maka itu yang terbaik. Ramadan kapan terakhirnya? Maka menjadi yang terbaik. Sehari kita puasa dari pagi sampai sore. Kapan waktu terakhir? Menjelang buka. Itu semua adalah saat-saat. Benar tidak kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah? Ulama nyambui Ramadan itu berdasar. Kebaikan itu selalu disediakan Allah pada bagian-bagian akhir. Dan kita dipaksa sekarang untuk berada pada bagian akhir itu. Itulah contoh sahur. Mungkin jarang kita berada di waktu itu. Tapi dalam Ramadan, itulah saat dimana kita harus bertaubat. Tubu ilallah, bertaubat kepada Allah. Beristighfarlah, istaghfiru rabbakum, thumma tubuh ilaih. Satu. Tidak terjadi sebelum ini. Nyampe kan? Nyecik pun. Dua. Yang kedua, alaika an tuhissa bi qasril ajal wa qasril umur. Kamu harus merasa bahwa umur pendek, ajal singkat. Itu mesti kita merasakan bahwa umur kita ini pendek. Tapi kalau panjang lambe lemahnya, itu tidak cenderung. Orang-orang yang semangat seperti itu hanya akan ada semangat menunda. Lambe lemah baru mulai puasa tua baunya. Tunggulah sebentar. Akhirnya alaika an tuhissa bi qasril ajal. Jangan kita menganggap bahwa umur kita pasti panjang. Dan ternyata memang fakta mengatakan fal mautu ya'ti as-saghira kama ya'ti al-kabir wa ya'ti as-sahih kama ya'ti al-marid. Kematian itu bisa mendatangi orang yang kecil, bisa mendatangi orang yang besar, yang sudah tua. Kematian itu bisa datang pada orang yang sehat, sebagaimana dia bisa mendatangi orang-orang yang sakit. Coba kita ingat, Ramadan tahun kemarin, ada enggak orang-orang yang bersap-sap bersama kita, tapi hari ini dia sudah tidak ada? Ada? Tahun lalu sama awak salat, ngopi-ngopi semuanya pakai. Ramadan sekarang, apakah dia masih ada? Ada yang sudah tidak ada. Berarti siapa tahu Ramadan tahun depan kasana awak lo yang ndak adoleh. Ugang lo becito de sianu tu ni potang sasap Jawa salat kini ndak adolehnya. Siapa tahu tahun depan orang akan ceritanya seperti itu. Berarti jangan pernah merasa umur kita pasti panjang. Ketika datang musim ta'ah, anggap ini adalah yang terakhir. Jangan-jangan setelah ini kita tidak punya kesempatan. Karena ternyata memang kematian bisa mendatangi siapa saja. Kematian tidak menunggu tua. Kematian tidak mengharuskan kita sakit. Maka dalam ayat kullu nafsin za'iqatul maut, Allah hanya mengatakan kullu nafsin, setiap jiwa. Tidak sabu setiap yang sudah tua, enggak itu nih. Atau setiap yang lah sakit-sakit ini. Kalau sahabat Ta'ala jadi itu berarti sehat-sehat enggak dulu. Tapi Allah bilang apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa, ini menarik. Ulama tafsir atau ulama bahasa ahlul lughah. Kenapa Allah bilang di situ dha'iqatul maut? Jadi kan seharusnya kullu nafsin tamut. Semua jiwa mati. Tapi Allah tidak bilang itu. Semua jiwa merasakan kematian. Berarti masing-masing kita punya rasa kematian yang berbeda-beda. Al-mautu wahid. Mati itu satu. Cuma rasa berbeda. Ada orang yang mati dek sakit ikut rasuk. Ada orang yang mati ketika dipatok ular kobra, sudah itu matinya. Ada orang mati hanyut
Ada orang mati berperang di jalan Allah. Kematian itu yang namanya habis nyawa sama, tapi rasa berbeda. Maka kematian itulah sebuah rasa, dan rasa tidak bisa dikias-kiaskan sama dengan iman. Iman itu rasa, masing-masing kita merasakan iman kita. Si A, si B punya iman, tapi mungkin rasa yang berbeda. Lauknya. Ada rasa iman yang berbeda. Ada orang yang dengan ibadah dia sangat menikmati, karena ada manisnya iman. Tapi ada orang yang dengan ibadahnya dia merasa kesal. Merasa kesal dia. Kenapa? Ada rasa iman yang berbeda. Dan kematian ternyata juga adalah rasa yang masing-masing kita akan merasakannya. Inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Nabi saja sempat pingsan sebelum mengakhiri hayatnya. Maka ada rasa kematian. Maka ikhwati fillah, ini cara yang kedua agar kita sukses dalam mengisi musim-musim taat. Ingat, umur kita pendek. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa Allah tabaraka wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah supaya diberikan taufik, supaya kita diberikan kemampuan. Tidak ada satupun kemudahan dalam beribadah kalau Allah tidak memudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada satupun kemudahan kecuali jika Engkau yang memudahkan. Engkau bisa menjadikan sesuatu yang sulit bagi saya bisa merasa mudah. Maka ada orang yang kita tengok tua kali rasanya badannya itu, tapi aman ya dalam sholatnya. Tapi ada orang yang sebantau jauh dalam saja, langit aja badannya, tidak je nak lama dalam. Ingat, tidak ada satupun kemudahan yang bisa kita lakukan kecuali Allah yang memudahkan. Dan tidak ada satupun ibadah yang bisa kita lakukan kecuali dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering juga kita mendengarkan ada mukaddimah yang dibaca oleh para ulama, para dai. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya tatimmus salihat, sempurna amal soleh. Apa tidak bisa wak togak solat malam wak? Allah yang memampukan kita untuk berdiri. Apa tidak bisa wak sampai ke masjid malam wak? Allah yang memudahkan kita untuk sampai. Andaikan Allah persulit, niscaya kita tidak akan sampai ke rumahnya pada malam hari ini. Oleh karena itu, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu diberikan taufik. Rasul saja memulai harinya dengan doa dan mengakhiri harinya dengan doa. Maka ada doa-doa Nabi di pagi hari, ada doa-doa Nabi di malam hari. Itu Nabi agar diberikan kemudahan, agar diberikan taufik. Terakhir. Banyaknya silang Pak Mato. Terakhir. Al-ihtida bil hadyin nabawi. Taubat sudah. Kita sudah merasa umur kita pendek. Berdoa kepada Allah diberikan taufik dan sudah dikabulkan pula oleh Allah. Maka yang keempat, laksanakanlah ibadah itu bil hadyin nabawi, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramallah, laksanakanlah kebaikan itu sesuai dengan petunjuk beliau, karena beliau hadir memang untuk membimbing kita bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berbuat baik, bagaimana cara beramal soleh.
Kok ndak juga ninyo dikui dah itu apa gunanya hadir? 23 tahun dia menyampaikan Islam ini, mulai dari akidah, diikutkan oleh ibadah, disempurnakan oleh muamalah dan akhlak. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak. 23 tahun sempurna. Untuk itu Nabi itu diutus Allah Taala. Atau kini awak buat aja lah, ndak dia jauh dah. Andaikan kita tidak tunduk kepada panduan yang beliau sampaikan, Allah tidak akan terima. Karena memang agar kita benar-benar mencintai Allah, syaratnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikut saya. Semua yang kita lakukan, aqidatan wa ibadatan wa muamalah wa akhlak, memang semuanya harus adalah al-ittiba', ikut kepada panduan beliau. Cukup sajalah dengan apa yang beliau ajarkan. Cuma kadang-kadang yang yo dia jore ndak buat. Anak ndak pernah dia jore itu nambah buat bela pula. Nya dulu yang membela. Padahal andaikan kita cukupkan saja beragama dengan yang diajarkan beliau, mudah sekali kemudian kita berada pada jalurnya. Tapi kalau seandainya kita sendiri yang merumuskan, pertama mungkin awak sulit sendiri. Kemudian yang kedua, ndak lo topek ke sana, sudah awak payah, ndak lo topek, ndak lo diterima oleh Allah Ta'ala. Maka syarat diterimanya amal itu ada dua, ikhlas karena Allah, kemudian dilaksanakan sesuai dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laksanakanlah semua bentuk ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita. Ramadan ini adalah ladang amal, ladang yang di dalamnya ada semua kebaikan. Tinggal kita petik saja yang mana yang kita mau. Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan menuai, bulan panen. Itu saat dimana kita memetik. Petiklah semua buah-buah yang manis-manis itu. Laksanakanlah semua kebaikan-kebaikan itu, tetapi tetap berada dalam panduan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf enggak jadi 10 menit, tetapi 10 kali 3. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diterima taubat dan istighfar kita, dan dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh, sekaligus amal soleh kita kerjakan sesuai dengan panduan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, banyak. Atu iyo malah harus koko lah tangge itu sujud. Iya lah so. Masih terus. Itu Sudah ditopang. banyak istighfar apa namanya? Bahaya, godaan. Terima kasih kepada Ustaz kita yang
أعتدل فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Sempurnakan saf yang masih kosong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل
كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ada begini. Stop. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. So, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.